beribadah karena kita mencintai Tuhan kita sungguh-sungguh. Oh, kalau begitu percuma dong saya ibadah. Tidak percuma kalau landasannya adalah kita mengasihi Tuhan. Yang percuma adalah kita beribadah karena rutinitas. Siapa yang sanggup melihat salib berdarah-darah? Pada saat berdoa, saya melihat salib berdarah-darah luar biasa dan bisa lemas. Saya bergetar kenapa betapa salib itu tidak pernah kosong. Ada pujian zaman dulu waktu saya masih sekolah minggu, kosong ya kosong, kosong ya kosong, hanya salib yang tidak pernah kosong. Hidup kita pernah mengalami kekosongan jiwa, tidak percaya satu dengan yang lain, itu namanya salib kosong. Kita pernah mengalami kekecewaan dengan saudara kita, dengan anak kita, dengan satu jemaat mungkin, tetapi pandangan salib tidak pernah kosong. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, itulah karya terbesar penyelamatan untuk kita. Dulu kita tidak mungkin bisa bersekutu satu dengan yang lain karena ego kita. Kita merasa paling benar, kita merasa paling betul di depan orang-orang, tapi sesungguhnya semuanya kosong tanpa salib. Kalau kita benar, tidak mungkin ada karya Tuhan di dalam kayu salib, tidak ada. Justru karena kedegilan kita, kesalahan kita yang tidak mungkin bisa ditebus dengan amal kita, dengan perbuatan baik kita, hanya satu-satunya penebus itu bukan karena amal kita, perbuatan kita, tetapi karena korban Kristus di atas kayu salib. Perbuatan baik kita itu bentuk wujud cinta kasih kita kepada Tuhan, bukan jalan keselamatan. Jalan keselamatan adalah melalui Yesus Kristus. Jadi bukan kita berbuat baik lalu kita berkata aku diselamatkan, tidak. Karena perbuatan baik tanpa didasari dengan rasa cinta kasih kepada Kristus, maka sejatinya sama juga kita memberi orang yang sedang minta-minta di jalan. Apakah kita mau menyamakan kita dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai orang yang minta-minta di jalan? Tidak. Kita memberikan persembahan, kita memberikan pengorbanan, kita memberi kepada orang bukan karena memberi kepada minta-minta, tapi memberi karena kita dasarnya adalah kasih Kristus. Saudara, ibadah itu juga bukan jaminan saudara masuk surga, tetapi kalau saudara beribadah karena kasih Kristus, itulah yang disebut ibadahmu membawa berkat. Tapi kalau ibadah hanya rutinitas, hanya sekedar kau saya orang Kristen masa minggu ibadah, sama juga halnya, apa bedanya dengan orang lain? Kita beribadah itu landasannya bukan karena kita ingin masuk surga, bukan. Tapi karena kita beribadah karena kita mencintai Tuhan kita sungguh-sungguh. Oh, kalau begitu percuma dong saya ibadah. Tidak percuma kalau landasannya adalah kita mengasihi Tuhan. Yang percuma adalah kita beribadah karena rutinitas. Sama halnya makan karena rutinitas, bukan karena kebutuhan tubuh. Jadi perhatikan, yang penting makan saja. Tetapi kalau makan itu karena memang kita ingin hidup, ini kebutuhan tubuh kita, maka kita akan hati-hati cara makan. Seumuran kita ini kan kalau daging malah dihindari, kadang ngelilit kan, nyelip di sana sini. Saya lebih suka tempe dan tahu, itu kan apa? Sadar diri, gigi saya itu jarang-jarang. Jadi kalau makan daging itu dongkraknya mesti banyak gitu loh. Jadi kita mesti masing-masing introspeksi diri. Kita ke gereja bukan pengen selamat, tidak. Kita ke gereja karena kita mencintai Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Kalau itu landasannya, maka kita tidak pernah terpengaruh dengan omongan orang. Kita tidak mungkin terpengaruh dengan cuaca. Dingin, iya betul. Hujan, iya betul.
Tapi kalau kita laksanakan kasih Kristus, maka dalam beribadah pun kita tidak tengok kanan, tengok kiri, tapi fokus pada korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Mari kita akan baca dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Betul kan saya bilang? Kita beribadah bukan karena ingin dipuji orang, karena kita sebagai anak Tuhan, tapi kita beribadah karena kita mencintai Tuhan Yesus. Mati di atas kayu salib, sekarang kebangkitan Tuhan Yesus Paskah. Saya berharap saudara juga masalah saudara, penyakit saudara diangkat bersama Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang lalu-lalu kita mengalami banyak masalah, tetapi mulai pasca kebangkitan biarlah juga segala problem hidup kita, masalah kita, Tuhan angkat semua. Sakit-sakit oleh bilurnya sembuh. Jadi dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Allah. Jadi saudara memberikan persembahan itu karena kita melihatnya perkara yang di atas, karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Dasarnya adalah kasih. Demikian juga karya penyelamatan Tuhan atas hidup kita, itu dasarnya juga karena kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup, bukan mati tapi hidup, sukacita luar biasa. Ya, oleh sebab itu Tuhan Yesus telah menyontohkan kepada kita supaya kita mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain. Kita tidak pandang agamamu apa, statusmu apa, yang penting kita mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita masing-masing sudah mengasihi satu dengan yang lain, maka damailah kita, damailah negeri ini. Tidak ada saling curiga, semuanya bersatu padu membangun bangsa ini, membangun gereja ini, yang landasannya adalah kasih. Kasih Kristus menutupi kesalahan. Kasih Kristus menutupi segala kekurangan kita, digantikan dengan sukacita. Kita tidak memandang orang dari statusnya, kita tidak memandang orang dari siapa latar belakang pendidikannya, agamanya, tidak. Yang penting kita mengasihi dia seperti kita mengasihi diri sendiri. Kita merindukan bangsa ini memiliki rasa cinta kasih tanah air yang luar biasa. Kita merindukan bangsa ini memiliki rasa cinta kasih sesama manusia sebagai anak bangsa. Oleh sebab itu dalam pesan Paskah saat ini saya ingin mengajak pada saudara-saudara semuanya untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, sesama anak bangsa, terlebih sebagai sesama anak Tuhan. Sebagai umat Tuhan harus menjadi contoh teladan persatuan kesatuan. Kalau di dalam nasional adalah Bhinneka Tunggal Ika, kalau di dalam Kristus adalah persekutuan tubuh Kristus. Tidak membeda-bedakan suku apa kamu, bahasanya, yang penting satu. Kalau nasional berarti satu bahasa, satu bangsa Indonesia. Kalau dalam satu, kita dalam Kristen adalah satu iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, mari kita tinggalkan semua hal-hal yang membuat kita, menghambat kita dalam persatuan dan kesatuan dalam negara ini. Kita bersatu, bahu-membahu, dimulai dari diri kita sendiri. Ojo ngimpi mimpin negara nek mimpin awake dhewe sik angel. Ojo ngimpi mimpin warga, RT, RW
kalau mimpin diri sendiri aja belum benar. Memang tidak ada orang benar di dunia ini. Yang ada semua sedang belajar. Belajar benar dari hari lepas hari. Kalau kita adalah belajar mengasihi, belajar mengampuni, akhirnya memberkati. Semuanya kita sedang belajar. Jadi wajar kalau kita salah-salah. Kadang-kadang kita belajar mengasihi, masih kadang-kadang kita menyakiti orang lain. Karena kita sedang belajar. Lain ceritanya kalau kita sudah merasa pintar, maka kita tidak mau lagi menerima masukan dari orang lain. Kebangkitan Yesus Kristus adalah menutupi kelemahan kita yang seharusnya berdosa menjadi punya pengharapan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, itu kata firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang mengasihi perdamaian, mengasihi cinta kasih sesamanya. Melalui pesan Paskah pada hari ini, Tuhan juga ingin menginginkan kepada kita supaya saling mengasihi sesama anak bangsa, mengasihi sebagai anak-anak Tuhan, mengasihi sebagai sesama manusia, supaya saling bahu-membahu. Negeri ini damai, negeri ini tentram, karena di dalamnya ada umat yang mencintai Tuhan, mencintai sesamanya. Masing-masing berlomba-lomba dengan keimanannya, berlomba-lomba dengan keimanannya masing-masing. Terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan beriman, berkeyakinan bahwa bangsa ini bisa damai kalau kita bersatu, dimulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri. Jadi kalau kita mau bicara masalah perdamaian global, maka dimulailah dari diri kita sendiri. Masing-masing saling menghargai satu dengan yang lain, bukan saling gontok-gontokan. Betul? Oleh sebab itu saudara-saudara, melalui pesan Paskah ini, saudara diingatkan supaya melepaskan beban hidup saudara, terlepas bersama kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Lepas dari salib itu, karena firman Tuhan, pasanglah kuk dan terimalah kuk yang kupasang, karena bebanku yang kuberikan padamu adalah ringan. Jadi tidak mungkin ada pencobaan atau ujian melebihi kekuatan kita. Semua diberikan kekuatan, semua diberikan kemampuan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita akan mulai dari hidup kita. Pancarkan damai, pancarkan kasih dari hidup kita terlebih dahulu. Tidak perlu mengoreksi orang lain. Seringkali kita hanya bisa mengoreksi orang lain, tapi lupa bahwa dirinya juga cermin bagi orang lain. Orang lain akan melihat perbuatanmu karena engkau adalah cermin berjalan. Oleh sebab itu saudara-saudara, pesan Paskah kali ini adalah berdamailah dengan dirimu, maka akan berdamai dengan orang lain. Berdamailah dengan masa lalumu, jangan kau ungkit-ungkit. Lepaskanlah itu, bangkit bersama Kristus, maka kau akan bisa damai dengan orang lain. Seringkali kita kan, jangankan kok dengan orang lain, dengan suami istri aja kadang-kadang masih ungkit-ungkit masa lalu kok. Ya kan? Pembien kan ngentute mampu, pembien kena turu ngorok. Belum berdamai dengan masa lalu istri kita, belum berdamai dengan masa lalu suami kita, itu juga sama juga kita menyimpan penyakit. Lalu ngerti bojomu ben ngorok kayak gelem sampai saiki. Berdamai dengan masa lalu itu penting bagi suami istri. Jadi supaya apa? Begitu masuk dalam bahtera rumah tangga, tidak saling mengungkit, tapi sama-sama saling menutup. Kekurangan suami ditutup kekurangan istri ditutup oleh suami. Ojo dibanding-bandingke. Wong bojone dhewe dibanding-bandingke mbek artis, yo kalah no. Wong bojone dhewe kok dibanding-bandingke karo artis Rano Karno, tetep kalah awake dhewe iki perawatane karo lumpur ning sawah.
Haleluya, puji Tuhan. Ya, tapi saudara-saudara, saya bersyukur bahwa saudara masih setia dalam mengikut Tuhan. Dari gerompak ini terpancar jiwa-jiwa yang penuh kasih, yang mau menghargai orang lain, menjadi contoh bagi orang lain. Karena ini disiarkan di YouTube, maka orang lain akan tahu, oh jemaat gerompak ternyata luar biasa kompaknya. Dan saya sudah dapat respon banyak dari saudara-saudara kita yang di Papua dan di mana itu Pak, saya bilang itu di GBT gerompak. Jadi mereka sekarang sudah melihat kita. Oleh sebab itu saudara harus meningkatkan kesetiaan saudara. Dengan keberadaan saudara tidak perlu minder, tapi inilah tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang penuh kasih. Syaratnya apa? Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu kita, berdamai dengan Tuhan. Maka damai dari Tuhan turun atas kita. Berkat Paskah pada hari ini, supaya kita melepaskan beban kita, digantikan dengan sukacita, karena ada jaminan di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kiranya firman Tuhan pada saat ini membuat kita semakin yakin bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melanjutkan karya Tuhan di bumi dalam kasih-Nya, dalam memberkati orang, dalam mengasihi sesamanya, terlebih mengasihi Tuhan. Jadi saya berharap dari tempat ini akan muncul satu gerakan baru, bahwa gerakan saling mengasihi satu dengan yang lain, maka akan berbicara tingkat RT, RW, kelurahan sampai kecamatan, kabupaten. Desa Gerompak ini menjadi contoh, masyarakatnya guyup rukun satu dengan yang lain, tidak memandang agamamu apa, dari status sosialmu apa, tapi bahu-membahu membangun desa, membangun negeri ini, dimulai dari Desa Gerompak sampai ke Kecamatan Jatisrono, sampai Kabupaten Wonogiri. Selebihnya urusan Tuhan yang bekerja. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan.